Nah, kita hari ini akan membahas apa backbone, tulang belakang dari sholat itu. Ikhwati fillah rahimakumullah, para ulama tidak sepakat tentang jumlah apa saja yang termasuk rukun di dalam sholat, yang termasuk tulang belakang itu. Sebagian ada yang disepakati, ya itu bagian dari rukun sholat, tapi ada juga sebagiannya yang tidak disepakati. Artinya tetap wajib dikerjakan, tetapi tidak masuk dalam kriteria rukun atau backbone itu sendiri. Nah, yang umumnya disepakati oleh para ulama setidaknya ada 13, dengan pengecualian mazhab Hanafi hanya 6 saja. Selebihnya jumhur ulama minimal menyepakati 13. Ada juga yang mengatakan 14, bahkan ada juga yang bilang 17. Perbedaan ini pertama karena memang mereka berbeda dalam menetapkan ini masuk kriteria rukun atau tidak. Yang kedua, kadang-kadang juga beda dalam menghitungnya. Misalnya tumak ninah. Tumak ninah itu dihitung sekali saja pada semua tempat, atau di setiap tempat itu tumak ninahnya dihitung juga. Misalnya kita katakan ruku dan tumak ninah gitu ya. Kemudian i'tidal dan tumak ninah, lalu sujud dan tumak ninah. Nah, tumak ninah itu dihitung sendiri-sendiri atau dihitung sekali saja, itu juga berpengaruh dalam masalah menetapkan jumlah rukun-rukun sholat. Nah, kita akan membahas yang pertama yang sudah disepakati oleh para ulama tentang apa saja yang termasuk rukun sholat, yaitu yang pertama adalah niat. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Sepakat para ulama bahwa yang namanya niat itu adanya di dalam hati. Innaman niyatu hahuna. Niat itu adanya di dalam hati, bukan sesuatu yang dilafazkan. Adapun yang dilafazkan seperti bacaan usolli fardol zuhri, usolli fardol asri dan sebagainya, sepakat seluruh ulama mengatakan bahwa lafaz itu bukan niat. Artinya kalau orang hanya sekedar mengucapkan usolli tapi hatinya tidak menyengaja untuk melakukan sholat, tentu saja belum dikatakan dia sudah berniat sholat. Contohnya saya barusan ngomong apa? Usolli fardhu zuhri. Apakah saat ini saya sedang niat sholat? Tidak. Tapi kita semua tadi sudah niat waktu kita takbiratul ihram, walaupun boleh jadi lidah kita tidak mengucapkan usollinya. Nah, yang jadi masalah adalah hukum dari melafazkan niat itu sendiri. Apakah lafaz itu hukumnya boleh atau tidak boleh? Di situ perdebatan para ulamanya. Tentu mereka yang mengatakan tidak boleh berangkat dari pemahaman bahwa tidak ditemukan dalil dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwa Nabi mengucapkan usolli, sholli fardul maghribi dan sebagainya. Kita tidak punya, memang tidak ada dalilnya. Oleh karena itu mereka yang mengatakan bacaan lafaz itu bid'ah atau tidak ada dasarnya, mereka punya pendapat yang kuat. Dalam hal ini memang tidak ada dalilnya. Cuma yang jadi masalah, kalau tidak ada dalilnya, bolehkah diucapkan? Nah, ini yang jadi masalah. Karena sebagaimana kita ketahui, bacaan sholat itu ada yang memang harus pakai dalil atau pakai contoh dari Nabi, tapi ada juga yang boleh tidak pakai contoh. Apa misalnya? Misalnya ketika kita melakukan doa di dalam sholat, baik itu ketika sujud ataupun ketika tahiyat akhir ataupun ketika kita melakukan doa kunut. Nah, lafaz-lafaz yang ada pada ketiga posisi tadi itu tidak harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Contohnya yang gampang begini deh. Bulan Ramadan itu kalau kita lihat siaran langsung dari Masjidil Haram,
Begitu acara mau berakhir kan ditutup dengan sholat witir, itu relay sholat tarawih. Nah, sholat witir itu yang 3 rakaat itu, di rakaat terakhirnya imam membaca doa kunut. Coba perhatikan doa kunut yang dibaca oleh As-Sudais, As-Suraim dan sebagainya, panjang dan ceritanya macam-macam, ya, mendoakan kebaikan buat umat Islam lah di Palestina, kemudian di mana lagi, di Irak, kemudian di Suriah, di berbagai tempat lah, dan mendoakan keburukan buat musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, entah itu Amerika, entah itu siapapun lah namanya gitu. Saya tanya, ada nggak hadisnya doa untuk mendoakan orang-orang di Palestina, di Irak, di Syria, atau mendoakan keburukan buat musuh-musuh Allah, baik itu di Amerika dan sebagainya? Ada hadisnya nggak? Ada nggak riwayat Bukhari mengatakan bahwa Nabi ketika kunut, ya Allah hancurkanlah musuh-musuhmu yang ada di Amerika, yang ada di mana dan sebagainya? Ada nggak hadis bunyi begitu? Nggak ada. Kok dibaca? Harusnya kan nggak boleh karena nggak ada contohnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya memang tidak seluruh bacaan sholat itu harus mengacu kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ada wilayah-wilayah di mana kita boleh menggunakan lafaz-lafaz kita, khususnya dalam hal ini doa, gitu. Doa-doa yang ada dalam sholat. Cuman ada ketentuan dan kriterianya. Pertama, seluruh ulama sepakat doa yang dilafazkan di dalam sholat itu, walaupun kita boleh karang sendiri, tapi tidak boleh pakai bahasa kecuali bahasa Arab doanya. Jadi nggak boleh dalam sholat doa pakai bahasa Indonesia, otomatis batal. Apalagi pakai bahasa Jawa, bahasa Betawi, bahasa preman, bahasa gaul, gitu ya. Ya Allah cius, gitu, nggak boleh, gitu, ya kan? Tidak boleh dengan menggunakan bahasa kecuali bahasa Arab. Nah, dari sana kemudian para ulama ya mengambil kesimpulan bahwa yang namanya melafazkan niat, walaupun tidak ada contohnya, bukan berarti menjadi haram. Ini buat mereka yang mengatakan bahwa at-talaffuz bin niyah itu bukan sesuatu yang dilarang. Apalagi kalau kemudian nanti ada tujuannya. Tujuannya adalah orang yang suka was-was, suka nggak yakin saya ini udah niat bener apa enggak sih. Oleh karena itu kemudian dilafazkan. Dan yang menarik adalah melafazkan niat itu ternyata tidak di dalam sholat, tapi di luar sholat. Coba aja kalau kita lihat mereka yang pakai usolli, itu baca usollinya sebelum takbir apa sesudah takbir? Sesudah? Sebelum? Bukan gini, Allahu Akbar, usolli fardul zuhri arba'a raka'atin mustaq. Nah itu kalau itu batal, gitu. Ternyata usollinya dibacanya sebelum takbir. Jadi sebelum dia memulai sholat, dia baca usolli dulu. Sehingga kalau dilihat dibandingkan dengan doa yang tadi, kalau doa itu adanya di dalam sholat, ya kan? Tapi kalau usolli itu adanya di luar sholat. Ini menurut mereka yang menggunakan usolli, dasarnya seperti itu. Nah kita, posisi kita bukan untuk mendukung atau mencaci maki para aktivis usolli, gitu ya. Artinya kita cuma melihat begini, oh masing-masing itu punya dalil. Walhasil kalau masing-masing punya dalil, punya hujjah, punya argumen, lepas dari masalah kita setuju yang A atau yang B, tapi setidak-tidaknya kita bisa punya toleransi yang tinggi dalam masalah ini. Sebab urusan usolli ini sudah panjang diperdebatkan sejak zaman kuda masih doyan makan keju, ya, sejak zaman dulu. Kalau hari begini kita masih ngeributin yang begitu-begitu, kita ketinggalan kereta, ya, udah bukan zamannya lagi. Nah zamannya kita sekarang adalah melihat saja dan memberikan perbandingan. Oke, ada yang mengatakan usolli tidak usah diucapkan, cukup niat dalam hati saja. Dan ada yang mengatakan sebaliknya, masing-masing hujahnya apa. Nah, saya mau pilih yang A, monggo. Saya mau pilih yang B, monggo. Saya tidak perlu mengajak atau mendewa-dewakan salah satu di antara keduanya, atau tidak perlu memusuhi pendapat yang saya tidak cocok. Kenapa? Karena perdebatannya itu bukan perdebatan antara orang awam dengan orang awam, tapi perdebatannya antara orang pakar di bidang ilmu sholat dengan mereka yang juga pakar dalam bidang ilmu sholat. Walhasil
Kalau para pakarnya saja berbeda pendapat, nah kita orang awam nyantai-nyantai aja lah, nggak usah terlalu banyak meributkan. Ibarat kata ada terjadi persaingan antara dua vendor besar dalam bidang operating system di komputer kita. Ada operating system namanya Windows, produk dari Microsoft, tapi ada juga Macintosh, produk dari Apple. Nah, kita tidak pada tempatnya untuk meributkan apakah kita mendukung Windows dengan Microsoft-nya, Microsoft dengan Windows-nya, ataukah mendukung Apple dengan Macintosh-nya. Apalagi di zaman gadget sekarang ini ya, kita nggak usah ngeributin, wah yang punya BB orang goblok semua, kagak ngerti teknologi, yang benar adalah Android gitu misalnya. Nggak bisa kita mengatakan seperti itu. Masing-masing pakar di bidangnya. BB punya kelebihan, Android punya kelebihan, iPhone juga punya kelebihan, gitu aja kan. Nah, artinya itu adalah produk-produk yang memang ada di tengah masyarakat dan lahir dari pakar-pakar dunia gadget, dunia industri yang sangat besar. Maka tinggal kita aja, kalau kita hidup di kalangan yang mazhabnya BB, enaknya sih kita punya BB, biar kita nggak jadi rada blow on begitu ya. Tapi kalau kita hidup di tengah komunitas yang rata-rata Android, ya minimal kita punya Android lah gitu. Tapi kalau ternyata semua pakai iPhone, iPad, ya enaknya sih kita punya itu. Nah, kalau kita punya hubungan baik dengan ketiga-tiganya, asiknya sih punya BB, punya Android, dan punya iPhone gitu. Dan bukan dalam konteks untuk sok-sokan gitu ya, bukan, karena untuk memudahkan saja. Ya, saya pernah satu tim dalam satu perjalanan umroh, ada 40 orang, semuanya pakai BB, sementara saya mazhabnya bukan BB. Jadi saya termasuk orang yang terkucilkan dalam perjalanan itu. Mazhab saya ternyata Symbian, karena saya pakai Nokia, gitu kan. Ya, ini bukan masalah yang paling benar yang mana atau yang paling hebat yang mana. Cuman komunikasi kita itu akan lebih mudah ketika mazhabnya sama. Nah, begitu. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, itu terkait dengan masalah niat. Jadi maksudnya begini, kalau kita ngadep calon mertua, ini contohnya nih ya. Terus calon mertua kan biasalah nanya-nanya, nyelidik-nyelidik. Terus dia tanya, kamu kalau sholat baca usoli apa enggak? Gitu kan. Nah, kita harus tahu nih backgroundnya mertua kita, ini versi usoli apa versi non usoli gitu. Jangan main tembak langsung aja, nggak bisa, usoli itu bid'ah gitu, sesat, menyesatkan gitu. Ternyata calon mertua biangnya usoli gitu kan, itu bisa golok yang keluar, awas lu balik lagi lo ya. Nah, bisa jadi begitu. Nah, maka sebagai muslim yang cerdas mengerti syariah, kita harus tahu ilmu perbandingan mazhab gitu. Baik, yang kedua itu niat ya. Nah, yang kedua tentu takbiratul ihram. Tidak ada banyak yang perlu kita ributkan dengan takbiratul ihram, kecuali seluruh ulama sepakat bahwa takbiratul ihram ini adalah mulainya sholat. Makanya dikatakan ihram. Ihram itu artinya kan dari kata haram, berarti takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan semua yang membatalkan sholat. Makan itu membatalkan. Pada saat kita sudah takbiratul ihram, berarti makan jadi haram. Kalau kita makan juga, bukannya dosa, sholatnya batal gitu. Minum itu membatalkan sholat. Kalau kita sudah takbiratul ihram kita minum, bukannya dosa tapi sholatnya jadi batal. Jadi takbiratul ihram adalah batas mulai, garis start orang sholat itu dimulai dari takbiratul ihram. Nah, satu hal yang penting yang jangan lupa, kalau antum misalnya sholat ketinggalan rokaat, begitu nyampe imam lagi ruku, apa yang kita lakukan? Kan kita langsung ikut ruku. Nah, jangan lupa baca takbiratul ihramnya. Jangan main ruku aja nggak pakai takbiratul ihram, berarti belum mulai untuk sholat ya. Begitu udah selesai tanya, tadi waktu sebelum ruku takbiratul ihram dulu nggak? Enggak katanya. Nah, sholatnya belum mulai itu. Ibarat tombol on off belum di on gitu kan. Walaupun udah tunggang-tungging 3 rakaat bersama imam, belum takbiratul ihram, ya nggak bisa. Nah, takbiratul ihram itu harus dilakukan oleh siapapun, baik orang yang sholat sendiri, imam, termasuk makmum yang ketinggalan jamaah. Jadi kalaulah misalnya imam lagi sujud gitu ya, wah saya pengen ikut sujud, maka mau nggak mau saya harus bilang dulu Allahu Akbar, baru saya sujud gitu. Jangan tiba-tiba langsung sujud saja dan tidak Allahu Akbar lagi.
Enggak Ustaz, entar kan habis sujud berdiri kan baca takbir lagi tuh. Itu bukan takbiratul ihram, itu namanya takbir intiqal. Takbir intiqal itu artinya takbir perpindahan dari satu gerakan posisi ke gerakan yang lain. Itu bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang di awal. Maka posisi imam dalam keadaan apapun kita silakan ikut posisi itu, tapi harus kita ucapkan dulu takbiratul ihram. Kemudian syarat berikutnya atau rukun yang berikutnya berdiri. Ikhwati fillah rahimakumullah. Berdiri ini merupakan rukun dalam sholat fardu, tapi merupakan keutamaan atau sunnah dalam sholat nafilah. Maksudnya gimana? Nafilah itu sholat sunnah yang bukan fardu. Kalau sholat fardu, suka tidak suka, ya, orang harus berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, suka-suka. Kalau kita mau berdiri silahkan, tapi kalau kita mau sambil duduk sholatnya, walaupun bukan dengan uzur yang syar'i, tidak mengapa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau dalam hadis yang sahih disebutkan, Inna Rasulullah SAW kana yutiru alal ba'ir. Rasulullah pernah sholat witir di atas ba'ir, di atas unta. Ini unta, beliau naik di atasnya, nangkring begitu, pegangan. Nah, sambil di atas ontanya jalan, beliau sholat. Enggak mungkin di atas onta itu sholat sambil berdiri, enggak mungkin, kecuali Jackie Chan atau tukang kungfu lah begitu, bisa gitu. Kalau kita mau nyungsep gitu, ya sambil berdiri di atas pundung onta, ya mau nggak mau harus duduk gitu. Tidak ada uzur syar'i, tidak ada penyakit, tidak ada sesuatu hal. Kalau kita pengen sholat sambil duduk, qobliyah, ba'diyah, duha, witir, apapun lah, asalkan bukan sholat fardu, it's okay, boleh. Jadi bukan merupakan rukun. Tapi kalau buat sholat 5 waktu, sholat fardu, kecuali uzur syar'i yaitu sakit, yang selebihnya wajib atau merupakan rukun. Wajib atau merupakan rukun, sehingga tidak sah orang yang sholat asar sambil duduk kalau bukan karena uzurnya syar'i. Nah, uzur syar'i itu apa? Uzur yang betul-betul memang orang nggak bisa berdiri, memang dia cacat, memang dia lagi sakit, memang dia tidak mungkin berdiri, ya sudah. Nah, yang jadi khilafiyah adalah ketika di atas kendaraan, apakah tetap harus berdiri ataukah boleh sambil duduk. Contoh yang ada, Rasulullah itu sholat di atas unta itu sholat sunnah. Bagaimana dengan sholat fardu? Dengan sholat fardu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis Sahih Bukhari, an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Adalah Rasulullah itu sholat di atas kendaraannya, di atas untanya, haitsu tawajjahat, kemanapun unta itu menghadap, ya ke timur, ke barat, utara, selatan, pokoknya ngadep ke arah depan. Tapi ada terusannya, fa idza aradal faridata, tetapi kalau Nabi ingin melakukan sholat faridah 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nazala, Nabi turun dari ontanya, fastaqbalal qiblata, kemudian beliau menghadap kiblat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga ada hadis yang lain, kana yusalli ala rahilatihi nahwal masyriqi fa idza arada ay yusalli al maktubata nazala fastaqbalal qiblah. Mirip, sama-sama diriwayatkan oleh Bukhari juga. Nabi sholat di atas punggung ontaknya menghadap ke timur. Menghadap ke timur itu kalau di Madinah berarti tidak menghadap kiblat. Sebab kalau dari Madinah kiblat itu adanya di selatan. Ini ontaknya ngadep ke timur. Fa idza arada ay yusalli al maktubah. Kalau yang tadi hadisnya fa idza aradal faridah, faridah itu fardu, maktubah itu sama juga, salat 5 waktu, nazala, Nabi turun, fastaqbalal qiblata, maka Nabi kemudian menghadap ke kiblat. Berarti tidak ada istilah salat fardu di atas kendaraan kalau tidak menghadap kiblat, tidak berdiri, kecuali ya kendaraannya memungkinkan. Misalnya waktu Nabi nyebrang, bukan Nabi ya, para sahabat nyebrang ke Afrika waktu hijrah yang pertama kali itu hijrah ke Habasyah,
lewat laut ke Ethiopia. Maka Nabi pesan kepada para sahabat yang waktu itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib agar mereka sholat dengan berdiri dan menghadap kiblat di atas kapal laut. Itu memungkinkan. Nah, kalau memungkinkan silakan saja. Yang penting tetap berdiri dan menghadap kiblat. Adapun kalau tidak memungkinkan, nah itu yang jadi titik perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sah atau tidak kita sholat di atas kendaraan, sholat fardu, tidak berdiri, tidak menghadap kiblat, bahkan tidak berwudu dan sebagainya. Nah, nanti ada perbedaan pendapat yang panjang. Kita masuk pada rukun yang berikutnya. Tadi sudah niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian berdiri. Sekarang membaca suratul Fatihah. Nah, suratul Fatihah ini menarik, sebab suratul Fatihah adalah termasuk rukun, di mana Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak sah seorang sholat kalau dia tidak membaca ummul Quran, suratul Fatihah. Jadi sholat kalau tidak baca Fatihah itu tidak sah. Kenapa? Karena sholat itu Fatihah itu adalah rukun dari sholat. Ibarat tubuh itu tulang belakangnya, tulang punggungnya. Walaupun ada juga sebagian pendapat yang mengatakan bahwa bukan surat Al-Fatihah, pokoknya apa saja yang penting ayat Quran. Kalau dibaca minimal satu ayat gitu ya, nah itu sudah boleh. Ini pendapat mazhab Hanafi. Memang biasanya Hanafi ini berbeda dengan jumhur ulama. Ketika jumhur ulama mengatakan bahwa wajib atau rukun baca Fatihah, kata Hanafi nggak harus Fatihah sih, baca aja apalah gitu. Bahkan ketika para ulama umumnya mengatakan wajib pakai bahasa Arab sholat itu, Abu Hanifah mengatakan kalau mu'allaf belum bisa bahasa Arab nggak apa-apa dah pakai bahasa setempat gitu. Dengan syarat dia mu'allaf, baru saja mengenal agama Islam hari ini. Tapi kalau udah dari lahir udah Islam, itu nggak ada istilah mu'allafan gitu. Nah, dari kecil udah Islam. Kalau bilang masih mu'allaf juga nggak ada istilah mu'allaf abadi. Nah, yang jadi titik problematikanya dalam masalah bacaan surat Al-Fatihah itu ada hadis yang kontroversi dengan ayat Quran. Tadi kan hadisnya tidak sah orang sholat kalau nggak baca ayat Quran. Kalau orang sholat sendiri dan dia tidak baca Al-Fatihah, ya, tidak sah kalau nggak baca Fatihah, maka otomatis sholatnya nggak sah. Begitu juga kalau seorang itu jadi imam. Nah, yang jadi problem adalah ketika seorang itu jadi makmum dari imam yang bacaannya jahriyah, keras. Sholat maghrib, isya, subuh, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, gitu ya. Itu kan imamnya bacanya dengan suara keras. Ada ayat yang bunyinya wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan kepada kalian ayat Al-Qur'an, maka fastami'u, dengarkan, wa ansitu, diam, jangan baca sendiri. Nah, para ulama mengatakan ayat ini surat Al-A'raf ayat 204 maksudnya adalah kalian makmum, kalau imam baca Quran dengan suara keras, yaitu surat Al-Fatihah, maka kalian jangan baca, kalian dengerin aja, dengerin dan kemudian diam, tidak masing-masing membaca. Bayangkan ayat Quran bunyinya begitu, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Sementara hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bilangnya la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak sah orang yang sholat itu tidak membaca Al-Fatihah, ummul Quran. Nah, berarti di sini ada ta'arudul athar, tabrakan antara dua nas, yang satu Quran, yang satu hadis. Kira-kira yang mana yang menang? Quran menang, hadis kalah, atau hadis menang, Quran kalah, atau bagaimana? Ini secara lahiriah ayat dengan hadis itu tabrakan. Nah, dalam hal ini para ulama akhirnya jadi berbeda pendapat tentang hukum membaca Al-Fatihah di belakang imam,
yang bacaan Quran atau Fatihahnya keras, apakah makmum diam saja, berarti menangin ayat Quran dan mementahkan hadis sahih? Hadis sahihnya bunyinya, tidak sah seorang sholat kalau tidak membaca Fatihah. Apakah makmum diam saja ataukah makmum baca juga? Nah, beda. Akhirnya Al-Imam Syafi'i kasih jalan tengah. Jalan tengahnya adalah Quran kita pakai, hadis sahih juga kita pakai. Kita cari titik temunya. Titik temunya apa? Ketika imam membaca surat Al-Fatihah dengan keras, makmum haram hukumnya baca sendiri. Wajib hukumnya mendengarkan bacaan imam. Dah, ayat Qur'annya udah dapat. Nah, yang kedua, bagaimana dengan hadis tidak sah seorang sholat kalau tidak baca Fatihah? Maka makmum setelah itu baca sendiri-sendiri. Jadi begitu waladhdallin amin, makmumnya kemudian masing-masing baca surat Al-Fatihah sendiri-sendiri. Tidak dikeraskan, masing-masing saja, mengingat hadisnya bunyinya tidak sah orang yang sholatnya tidak baca Fatihah. Nah, gitu. Nah, karena makmumnya lagi baca Fatihah masing-masing sendiri-sendiri dengan suara yang pelan, saat itu sebaiknya buat imam tidak lantas mulain baca ayat. Jadi waladhdallin amin, dia diam dulu, kasih kesempatan makmum untuk masing-masing baca surat Al-Fatihah. Ya, nggak harus selama bacaan Fatihahnya imam. Katakanlah misalnya beberapa detik, misalnya 5 detik ya. Waladhdallin amin. Imam napes, makmum ngebut baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pas begitu kemudian imam meneruskan ya dengan bacaan ayat berikutnya gitu. Itu jalan tengah yang diambil oleh Asy-Syafi'i. Tapi mazhab-mazhab yang lain ada yang pakai sistem gugur. Sistem gugur itu maksudnya ini Quran, ini hadis. Ya dibanding-bandingin, menang Quran deh, hadis buang gitu, hadisnya dibuang. Artinya makmum nggak usah baca Fatihah lagi gitu. Dengan apa? Dengan akibat atau dengan resiko gitu ya, kita melanggar hadis gitu, mengikuti Quran tapi melanggar hadis. Ya, nanti kalau di akhirat itu jadi sebuah perdebatan khusus gitu ya. Kenapa ente waktu sholat nggak baca surat Al-Fatihah gitu? Ya kita harus jawab karena Quran bilang suruh diam gitu. Bukan begitu maksudnya, begini. Nah kita bingung gitu. Maka jalan tengahnya memang yang bagus tadi itu. Ambil jalan kompromi biar kita nggak disalahin sama yang sono, nggak disalahin sama yang sini. Ini jalan tengah gitu ya. Thariqatul jam'i istilahnya. Tetapi kita harus menghargai pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa imam kalau sudah baca Al-Fatihah, makmum sudah nggak perlu baca lagi karena bacaan imam sudah menjadi bacaan buat makmum. Karena ada hadis yang bunyinya man kana lahu imamun faqira'atul imami lahu qira'ah. Walaupun hadis ini bukan hadis yang levelnya Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Orang yang sholatnya punya imam, maka bacaan Fatihah imam itu sudah mengcover bacaan Fatihah makmum. Gitu bunyi hadisnya. Baik. Nah, masih dalam seputar surat Al-Fatihah juga ada sedikit ikhtilaf di antara para ulama terkait dengan apakah imam perlu membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan kita sering dengar di beberapa masjid itu begitu Allahu Akbar, imam nggak baca bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin gitu. Allahu Akbar gitu. Setelah baca doa iftitah yang sir, imam tiba-tiba langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, nggak pakai bismillah gitu. Pertanyaannya, kenapa imam tidak baca bismillah? Apakah bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah atau dia bagian dari surat Al-Fatihah? Nah, ini jadi titik perbedaan pendapat di antara para ulama ya. Pertanyaan dasarnya, bismillah ini bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan? Gitu. Ada 4 mazhab
dengan 4 pendapat yang berbeda dalam hal ini. Ini sekedar buat pengetahuan kita biar kita tidak kemudian main nyalah-nyalahin gitu aja. Kita lihat logika yang digunakan oleh para ulama itu apa. Pertama, mazhab Hanafi dulu. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi ayat pertama di dalam Al-Quran itu bunyinya bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi bunyinya Alhamdulillahirabbil alamin. Walhasil karena bukan bagian dari surat Al-Fatihah, ya tidak dibaca. Disamakan dengan sekat antara satu surat dengan surat yang lain. Kalau kita baca surat Al-Baqarah, mau pindah ke surat berikutnya Ali Imran, itu ada sekatnya Bismillah. Nah, Bismillah itu cuma sekat saja, dia bukan ayat pertama. Begitu juga Bismillah yang ada dalam surat Al-Fatihah, menurut mazhab Hanafi itu bukan ayat pertama, jadi tidak perlu dibaca. Begitu pendapatnya. Namun mazhab Al-Hanafi walaupun mengatakan Bismillah bukan bagian dari ayat Al-Quran surat Al-Fatihah, mereka tetap mengatakan disunnahkan untuk dibaca. Nah gitu. Cuma ngebacanya ya nggak usah keras-keras, bacanya lirih saja. Allahu Akbar, setelah baca surah doa iftitah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Baca bismillahnya itu tetap sunnah walaupun bukan dikeraskan. Ini menurut mazhab Hanafi. Yang kedua, mazhab Maliki. Sama dengan Hanafi, mazhab Maliki mengatakan bismillah itu bukan bagian dari ayat Al-Quran. Nah, tetapi kesimpulannya dalam mazhab Maliki, karena bukan bagian dari surat Al-Fatihah gitu ya, maka tidak boleh dibaca walaupun dengan lirih. Bedanya dengan Hanafi tadi, Hanafi bilang bukan ayat pertama, tapi tetap disunnahkan baca dengan lirih, dengan suara pelan. Tapi kalau kata Maliki enggak. Ya, Bismillah itu bukan ayat pertama dari Al-Fatihah, oleh karena itu tidak boleh dibaca. Jadi begitu Allahu Akbar langsung aja, setelah iftitah langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berikutnya adalah mazhab Syafi'i. Dalam pendapat mazhab Syafi'i, lafaz basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi basmalah itu ayat nomor 1, nomor 2-nya baru Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, karena dia bagian dari Al-Fatihah, maka dia dibaca sebagaimana ayat-ayat yang lain, tidak dilirihkan tapi dijaharkan. Jadi setelah Allahu Akbar baca doa iftitah, mulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau ayat yang lain dibaca dengan keras, kenapa ayat pertama tidak dibaca dengan keras? Harus keras sebagaimana ayat-ayat yang lain, begitu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Al-Imam Al-Baihaqi. Lewat jalur Al-Imam Ad-Daruqutni disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idza qara'tumul Fatihah," kalau kalian baca surat Al-Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah juga bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ihda ayatiha, karena bismillah itu salah satu di antara ayat-ayat surat Al-Fatihah. Rawahu Ad-Daruqutni. Kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Fatihatul Kitabi sab'u ayatin. Kata Nabi, surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. 7 ayat. Ihdahunna, ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, disahihkan dalam kitab As-Sunan Al-Kubra jilid 2 halaman 45. Dan juga hadis senada diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam isnad yang sahih dari Ummu Salamah. Dan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ada 6 orang sahabat yang meriwayatkan tentang basmalah, bahwa basmalah itu adalah ayat nomor 1 dari surat Al-Fatihah. Maka kalau kita lihat atau kita temukan di suatu masjid imamnya baca Fatihah, basmalahnya dikeraskan, dalilnya ini. Pendapatnya adalah basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, dibaca dengan keras. Terakhir, mazhab Hambali.
Basmalah dalam pandangan mazhab Hambali termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, cuma bacanya dipelankan, sir gitu. Tidak dibaca secara jahar, tapi dibaca pelan saja. Maka kalau kita lihat di Masjidil Haram, ya, ini imamnya ini macam-macam di mazhabnya, tapi kebanyakan sih bermazhab Hambali, yaitu mereka baca bismillah tapi tidak dikeraskan. Tetap mereka baca. Kadang-kadang ucapan yang lirih, yang pelan itu karena mikrofonnya bagus ya, bukan yang model kayak kita yang dikit-dikit nging gitu ya, storing apa gitu ya. Nah itu kedengeran gitu. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah dia ada. Tapi ada juga imam yang begitu, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang begitu. Ya, tergantung nih mazhab dari imamnya masing-masing gitu ya. Tapi tadi kita sudah bahas tentang kenapa ada yang baca dan kenapa ada yang tidak baca. Baik, ini udah hampir jam 1, saya kira cukup. Barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan.